Serangan balik 4 lawan 2 kali ini Raffi. Lepaskan bola ke sisi kiri. Dia disambut oleh Fadli Alberto. Tenang sekali Alberto Henry memberikan keunggulan. Lagi pergerakan in behind. Aldi Aisyah Tahir. Zahabi Goli. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas. Cara lolos. Ya elah, Afghanistan udah di full 90 menit aja masih kalah. Masih kalah, beruntung tadi ya. Kelihatan timnas Indonesia U17 dari awal pun Coach Nova merotasi beberapa pemain dan itu memang kelihatan ngaruh sekali. Pemain pelapisnya dengan pemain utamanya perbedaan kualitasnya sangat terlihat, kekompakannya pun demikian. Beruntung ya kalau dimainin dari awal skuad utama berapa tuh skornya tuh. Karena memang the problem dengan pemain-pemain pelapis yang diturunkan dari awal, terutama di babak pertama itu adalah mereka nggak kompak. Mereka kualitasnya kelihatan beda ya dengan pemain inti. Ketenangan mereka, bagaimana teknik mereka, dan kerjasama mereka itu beda sekali. Sehingga ya babak pertama kita jujur aja keteteran. Walaupun kita berapa kali dapat counter ya, tapi nggak sesolid biasa. Defense kita juga koordinasi berapa kali mampu tertembus. Nah di babak kedua ketika timnas U17 masukin beberapa pemain, 3 pemain langsung diganti di babak kedua baru mulai. Lalu Goli masuk juga. Nah disitulah perlahan-lahan, walaupun sebenarnya gue rasa Coach Nova juga tidak terlalu puas dengan permainan. Kalau hasil sangat puas karena menang. Tapi secara permainan, ini entah tadi yang gue bilang, pengaruh pemain pelapis yang dimainkan atau mindset mereka. Mereka udah lolos dan Afghanistan ini bisa dibilang tim terlemah. Jadi mungkin sedikit meremehkan, but itu bisa dibayar tuntas di penghujung akhir laga. Ditunjukkan bahwa sebenarnya mereka bisa cetak gol, mereka bisa ngobok-ngobok Afghanistan lah. Dan ini bisa menjadi pelajaran yang tentu saja berharga. Gue yakin akan devaluasi dari Coach Nova terkait dengan lu harus tetap fokus lawan siapapun, lu harus tetap memberikan 100% tanpa meremehkan dan tanpa mengecilkan lawan. But 3 kali main, 3 kali menang, 9 poin, juara grup, lolos Piala Dunia, lolos ke babak selanjutnya. Itu adalah hasil yang luar biasa dari Coach Nova, tim dan juga pemain. Mantap timnas U17. Segitu dulu. Nggak kepencet. Sapu bersih, let's go timnas U17. Oke, timnas U17 kita berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 0-2 dan berhasil menyapu bersih seluruh laga di babak group stage AFC U17 2025. Dengan ini timnas kita lolos ke babak berikutnya ya, babak 8 besar dengan status juara grup. Kayaknya harusnya lawan Tajikistan atau Korea Utara ya di babak berikutnya, bener nggak? Bahas sedikit tentang pertandingan ini, guys. Gue mengajak kalian untuk jangan menghujat timnas U17. U17 bro, kenapa dihujat, didukung dong. Buat yang belum tahu, di pertandingan ini timnas U17 kita itu rotasi ya guys ya, karena timnas kita udah fix lolos dan bahkan juara grup. Jadi ada rotasi nih. Jujur secara permainan mungkin memang tidak sebagus waktu lawan Yaman kemarin karena oke, ada rotasi di sini, masih butuh chemistry lagi mungkin. Tapi menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk melakukan rotasi karena ya kapan lagi gitu kan, ada kesempatan ya lakukan lah. Fadli Alberto mencetak gol pertama kita di menit 90 plus, dia masuk di babak kedua guys. Zahabi Goli juga mencetak gol hanya selang semenit dari golnya Fadli Alberto dan intinya gue harus meng-highlight Aldian Syatahir yang mencetak 2 assist di laga ini. Gue yakin banget banyak yang kesal sama Daniel karena banyak banget buang kesempatan. Yang udah klik like, gue respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Bung Toel menyoroti performa Garuda Muda yang menurutnya masih jauh dari memuaskan ya. Meskipun Indonesia meraih kemenangan meyakinkan ya 4-1 atas timnas Yaman dalam laga lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Bung Toel menganggap cara lolosnya kurang pantas. Nah ini cara lolosnya kurang pantas. Maksud cara lolosnya kurang pantas ini bagaimana teman-teman ya? Bertanding sudah,
mengalahkan lawan sudah, tapi kok Bung Toel menganggap cara lolosnya kurang pantas. Kurang pantasnya di mana? Secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir secara penampilan, secara performa jauhlah, ujar Bung Toel dikutip Kamis 10.14. Gimana teman-teman ya? Secara sepak bola tidak mengesankan. Itu yang mengesankan itu yang kalah dan bermain kotak-katik kalah dan kita itu tidak bisa masuk ke Piala Dunia atau bagaimana. Kalau menurut saya orang bodoh ya, yang namanya sebuah pertandingan bola itu yang paling penting kita itu bisa memasukkan gol dan ujungnya kita itu bisa mendapatkan poin teman-teman. Nah, itu menurut saya karena saya itu orang bodoh teman-teman ya. Lihat salah satu tajuk di berita ini, pembenci Coach Sintayong, Bung Toel mengatakan Nova Arianto kurang pas jadi pelatih timnas U17 karena gayanya 11-12 dengan STY. Jadi dia menilai kalau Coach Nova tidak cocok karena STY banget. Ya terus kenapa? Yang nggak suka sama gayanya STY kan lu doang, Toel, lu doang. Ya sama kroco-kroco lu gitu, ya. Emang kenapa kalau Coach Nova itu STY banget? Ya nggak ada masalah kan? Kalau Coach Nova itu STY banget, ya soalnya kalau Toel banget ya nggak ada gunanya juga. Coach Nova melatih gayanya Toel banget. Toel banget. Jadi batuk gua. Aduh, Toel. Terus sekarang udah masuk U17 udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu. Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Kok begitu? Itu udah bener itu. Hah? Emang nggak boleh kalau STY banget gitu. Pengennya Toel banget gitu. Emang ada gunanya Toel banget? Toel banget. Dah, semoga hidup lu berguna lah Toel, minimal buat anak istri lu berguna. Nah, wassalam. Inilah klasemen akhir grup C Piala Asia U17, di mana timnas Indonesia U17 berhasil menjadi juara grup. Yaps, poin sempurna berhasil didapatkan oleh tim asuhan Coach Nova Arianto, yaitu 9 poin guys. Di mana timnas Indonesia U17 berhasil memenangkan 3 pertandingan, alias sapu bersih semuanya dengan kemenangan. Dan dengan hasil ini timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup dan berhak lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Dan nantinya calon lawan timnas Indonesia U17 di babak perempat final yaitu runner up dari grup D, di mana pertandingan grup D akan dilakukan besok guys. Dan kalau aku simpulkan, penampilan timnas Indonesia U17 di babak grup kali ini itu benar-benar luar biasa guys. Coach Nova Arianto benar-benar berhasil membuat tim ini menjadi solid. Dan aku sangat yakin timnas Indonesia U17 mampu bersaing di babak perempat final Piala U17 besok. Dan bukan gak mungkin dengan permainan yang bagus seperti ini, timnas Indonesia U17 bisa aja menjuarai Piala Asia U17 kali ini. Dan yang pasti semoga skuad Garuda Muda ini tetap fokus dan lebih bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Jadi gimana nih menurut kalian melihat akhirnya timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 kali ini guys? Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal. Yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Jadi walaupun Sintayong memang tidak sempat memberikan trofi bagi Timnas Indonesia sebagai pelatih, tapi dia juga memberikan warisan ilmu kepada salah satu pelatih lokal di Indonesia, yaitu Nova Arianto. Bahkan di beberapa platform termasuk di Bola Bung Binder pada saat saya mengundang Nova Arianto ke sini untuk berbincang dengan saya kan di program Bincang Bareng Binder, Nova Arianto juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi asisten pelatih dari Sintayong karena dia mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak akan dia dapatkan dalam kursus kepelatihan. Kontroversial ada sebuah ucapan entah benar atau tidak ya silahkanlah, itu urusan mereka masing-masing ya. Yang pastinya kita sebagai warga Indonesia yang cinta terhadap Timnas Indonesia, apapun itu kita harus mendukungnya. Tidak ada dalil yang
untuk kita berpikir tidak mendukung, bahkan kita itu menjelek-menjelekkan ya, bahwasannya timnas kita memang telah nyata di depan mata kita, mereka berjuang luar biasa. Para pelatih dan timnya juga sudah bekerja sangat luar biasa. Maka kita itu wajib memberikan apresiasi kepada mereka semuanya, sehingga mempunyai prestasi yang sangat cukup luar biasa, sehingga sekarang timnas Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Nah oke teman-teman ya, ketika kita melihat sebuah pertandingan Indonesia melawan Afghanistan, golnya itu cantik enggak? Urusan yang bilang pantas tidak pantas kita abaikan saja lah ya. Yang penting kita sebagai orang, sebagai masyarakat yang bisa mendoakan dan menikmati melihat sebuah pertandingan yang ujung-ujungnya kita itu yang penting menang. Dan permainannya pun tidak jelek-jelek amat kan ya, kita juga melihat lah ya. Nah oke ya, kita mau bacakan sebuah artikel tentang sebut Indonesia tak pantas lolos Piala Dunia, Bung Toel Hoak. Ini dari Jatim Times teman-teman ya. Nah, Timnas Indonesia U17 melangkah dengan gemilang di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi dengan berhasil meraih 2 kemenangan beruntun ya, setelah mengejutkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga pertama. Timnas U17 menenggelamkan Yaman dengan skor telak 4-1, saya tambahi, dan tadi malam bertemu dengan Afghanistan 2-1. Skuad Garuda Asia masih memiliki 1 laga ya, berarti yang sudah tadi malam. Nah ini pertanyaan Bung Toel itu diketahui dari potongan video yang dibagikan oleh akun TikTok @444.idn. Dalam video yang kini beredar luas di media sosial, Bung Toel menyoroti performa Garuda Muda yang menurutnya masih jauh dari memuaskan ya. Meskipun Indonesia meraih kemenangan meyakinkan ya, 4-1 atas timnas Yaman dalam laga lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Bung Toel menganggap cara lolosnya kurang pantas. Nah ini, cara lolosnya kurang pantas. Maksud cara lolosnya kurang pantas ini bagaimana teman-teman ya? Bertanding sudah, mengalahkan lawan sudah, tapi kok Bung Toel menganggap cara lolosnya kurang pantas. Kurang pantasnya di mana? Secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir secara penampilan, secara performa jauhlah, ujar Bung Toel dikutip Kamis 10.14. Gimana teman-teman ya? Secara sepak bola tidak mengesankan. Itu yang mengesankan itu yang kalah dan bermain kotak-katik kalah dan kita itu tidak bisa masuk ke Piala Dunia atau bagaimana. Kalau menurut saya orang bodoh ya, yang namanya sebuah pertandingan bola itu yang paling penting kita itu bisa memasukkan gol dan ujungnya kita itu bisa mendapatkan poin teman-teman. Nah, itu menurut saya karena saya itu orang bodoh teman-teman ya. Lolos ke Piala Dunia tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya nggak pantas cara lolosnya, sambungnya. Jadi mumet kita teman-teman ya. Tapi ketika ketika kita melihat Bung Toel itu mengatakan seperti itu, coba teman-teman lihat raut wajahnya. Sepertinya ya, dia itu mempunyai beban ketika mau mengucapkan hal yang seperti itu teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan benar-benar cara raut wajah dia berbicara teman-teman ya. Apakah pantas si Toel berbicara seperti itu? Pantas nggak mulutnya Toel ngomong seperti itu? Di satu sisi adik-adik kita timnas U17 dan pelatih Nova sudah berjuang habis-habisan membuktikan dirinya pantas lolos ke Piala Dunia, tegas Iyama. Tak berhenti di situ, Iyama bahkan secara terbuka menantang Bung Toel ya untuk menyelesaikan perbedaan di atas ring tinju. Saya mewakili supporter timnas Indonesia. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Ayo kita cari makan ala laki-laki. Kita bertemu di tengah sesuai berat badan, cari sponsor dan promotor, mainkan, ucapnya. Nah oke teman-teman ya, akhirnya dari buntut omongan
dari Bung Toel ini, Bang Yama ini ngejak duel di atas ring teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Dan alhamdulillah timnas Indonesia 3 kali berturut-turut tidak pernah kalah. Wajar ketika Bung Toel mengatakan hal seperti itu, para pencinta timnas Indonesia itu merasa tidak nyaman dengan perkataan Bung Toel. Tapi ya sudahlah, itu kan sebuah ucapan, mau ngomong apa aja ya terserah. Karena ketika kita mau mengucapkan sesuatu yang beda, tentu saja akan menjadi sesuatu yang beda. Utamanya menjadi trending begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salam persatuan, salam persahabatan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.